Keluarganya hidup miskin, namun ia justru tiba di kampus dengan mobil limusin super mewah. Saat usianya 8 tahun, usaha sang ayah bangkrut total lalu melarikan diri, menyebabkan seluruh aset keluarga disita pengadilan. Kakaknya, demi mempertahankan sisa barang berharga, sempat terlibat pertengkaran hebat dengan pihak berwenang. Pada malam yang sama, kakaknya memilih pergi. Sang ibu memeluk tubuh anaknya sambil menangis tak terkendali. Sejak kejadian itu, kondisi mental sang ibu terguncang. Seluruh kebutuhan hidup keluarga akhirnya dipikul olehnya seorang diri. Ia bekerja paruh waktu di sebuah hotel demi menyambung hidup dan merawat ibunya. Suatu hari, tanpa disengaja, ia menemukan sebuah kontrak penting milik seorang miliarder yang terselip. Sebagai ungkapan terima kasih, orang kaya itu melalui manajernya memberinya sebuah cek, bahkan mengantarnya ke sekolah dengan mobil mewah. Namun saat gadis itu turun dari kendaraan tersebut, pemandangan itu langsung memicu rasa iri seorang siswi kaya yang dikenal sebagai pusat perhatian sekolah. Siswi kaya itu datang menghampirinya bersama dua pengikut setianya untuk menyelidiki siswi baru yang dianggap misterius. Siswi populer itu dengan nada sombong menanyakan jurusan yang ia ambil, serta apakah kelak ia juga akan mewarisi bisnis keluarga seperti dirinya. Semua pertanyaan itu muncul hanya karena kesalahpahaman akibat mobil mewah tadi. Namun gadis itu hanya tersenyum dan tak menjawab. Salah satu pengikutnya kemudian memberikan undangan amal untuk menguji seberapa kaya gadis itu. Namun ia menolak dengan sopan, mengatakan bahwa semua sumber dayanya sudah ia gunakan untuk membantu hewan terlantar. Padahal yang ia maksud adalah memberi makan hewan liar di jalanan dan membuat mereka salah paham lagi. Penolakan itu membuat siswi kaya dan pengikutnya merasa dipermalukan. Saat pergi, mereka justru semakin yakin bahwa gadis itu bukan sekadar sederhana, melainkan mungkin berasal dari latar belakang yang tak biasa. Siswi kaya itu menoleh sekali lagi. Ia melihat gadis tersebut duduk tenang sambil memakan roti. Dalam pandangannya, gadis itu terlihat rendah hati, namun justru semakin sulit ditebak. Di saat yang sama, seorang pria turun dari mobil sport mahal. Ia adalah pewaris kaya generasi kedua. Bahkan sekolah elit ini dibangun oleh keluarganya. Tatapan para siswi yang tertuju padanya nyaris memancarkan kekaguman. Namun hari itu, ia bertemu dengan gadis tersebut. Anehnya, gadis itu sama sekali tidak gentar. Di gerbang kampus, mobil mereka berpapasan. Tak satu pun bersedia mengalah. Di satu sisi, gadis itu merasa ia datang lebih dulu. Di sisi lain, pria itu enggan mundur karena merasa tempat ini miliknya. Tanpa mereka sadari, pertemuan singkat itu perlahan akan mengubah arah hidup keduanya. Dari ketegangan kecil itulah, benih perasaan mulai tumbuh diam-diam.